Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Indah Wahyuni Abidah, SPI MSI sebagai dosen pengampuh mata kuliah produktivitas perairan. Saya Rois Alfarizi dengan NIM 2203551100047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resuman dari dua jurnal yang telah saya temukan, yang dimana temanya adalah hubungan antara produktivitas primer fitoplankton dan intensitas cahaya Teluk Cina di Pulau Lamukutan, Kalimantan Barat, dan Waduk Cirata. Selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, untuk slide ketiga kita menuju ke bab yang dimana terdiri dari latar belakang produktivitas primer perairan. Produktivitas primer adalah laju penyimpanan energi sinar matahari oleh aktivitas fotosintetik, terutama tumbuhan hijau atau fitoplankton, ke bentuk bahan organik yang digunakan sebagai bahan makanan. Produktivitas primer memiliki beberapa fungsi, diantaranya menentukan tingkat kesuburan perairan, menentukan produktivitas keseluruhan ekosistem, menentukan keanekaragaman spesies dalam ekosistem, menentukan aliran energi secara keseluruhan di alam. Adapun beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada produktivitas primer pada suatu perairan, yang dimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas primer perairan antara lain suhu, cahaya, zat hara, derajat, keasaman atau pH, turbulensi, dan kedalaman kritis serta berkurangnya pemaksaan. Baik, selanjutnya kita menuju halaman keempat. Di halaman keempat adalah metode botol terang gelap. Metode botol terang gelap adalah metode klasik yang dapat digunakan untuk menghitung laju produktivitas primer. Metode ini menggunakan dua botol dengan bentuk dan volume yang sama. Fungsi dari botol terang digunakan untuk mengatur tingkat fotosintesis, pengukuran produksi oksigen, perbandingan dengan botol gelap, evaluasi kualitas air. Sedangkan fungsi dari botol gelap berfungsi untuk mengukur respirasi, perbandingan botol terang, analisis keseimbangan energi. Baik, selanjutnya kita menuju ke halaman ke-5, di mana ada bab 2, cara kerja metode botol terang gelap untuk mengetahui perhitungan produktivitas primer. Metode ini menggunakan dua botol dengan bentuk dan volume yang sama. Satu botol dikondisikan kedap cahaya, sedangkan satu botol lainnya dibiarkan agar tembus cahaya. Masing-masing botol kemudian diisi air dengan volume dari kedalaman yang sama. Hal ini bertujuan supaya kita dapat mengukur laju fotosintesis pada tingkat kedalaman tertentu berdasarkan kondisi air sesungguhnya di ekosistem akuatik, menurut Kurniawan 2018. Pada fase inkubasi ekosistem akuatik, Kurniawan 2018, kedua botol akan diinkubasi selama 4 jam, waktu yang optimal untuk inkubasi produktivitas primer adalah di rentan pukul 09.00 sampai 14.00 menurut Nur Rahman dan Nur Jaman 2018. Baik, selanjutnya kita menuju ke halaman ke-6, yang dimana di halaman ke-6 ada beberapa data intensitas cahaya pada permukaan air dan intensitas cahaya pada lapisan permukaan air. Intensitas cahaya pada permukaan perairan selama penelitian pukul 10.00 sampai 14.00 WIB yang didapatkan berkisar dari 27.000 sampai 280.000 lux dengan rata-rata berkisar 70.102 sampai 106.755 intensitas cahaya memperlihatkan fluktuasi antar hari dan menit pengamatan. Intensitas cahaya terendah sebesar 27.000 lux. Berikutnya intensitas cahaya pada lapisan air. Pengukuran intensitas cahaya pada lapisan-lapisan air 0 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm, dan 250 cm. Dalam penelitian ini dilakukan setelah diketahui intensitas cahaya tinggal 1% dari cahaya permukaan. Selanjutnya pada halaman ke-7, di mana ada data intensitas cahaya matahari dan koefisien peredupan di Waduk Cirata. Pada kedalaman dibagi jadi beberapa, diantaranya 0, 50, 100, 150, 200, 250, dan 310. Pada intensitas cahaya dan juga ada koefisien peredupan. Pada kedalaman 0, 90 didapatkan 93.809 lux dan 100%.
dengan koefisien 0,4309 pada kedalaman 50 60.9070 lux dan 64,99% pada koefisien peredupan 0,66992 kedalaman 100 mendapatkan 30.301 lux 32,30% dengan koefisien 0,5023, sedangkan kedalaman 150 didapatkan 18.336 lux 19,55% dan koefisien 0,7364, sedangkan kedalaman 200 lux didapatkan 8.780%, didapatkan 936% dengan koefisien 1,9024, sedangkan kedalaman 250 didapatkan 1.310 lux, sedangkan persennya didapatkan 1,40% dengan koefisien 0,3365, sedangkan kedalaman 310 didapatkan 0 lux 0% dan koefisiennya tidak ada. Kesimpulannya, semakin dalam maka hasil luxnya juga akan semakin menurun dan juga persentase intensitas cahaya juga akan semakin menurun. Selanjutnya pada halaman ke-8 di mana ada jumlah jenis fitoplankton di Waduk Cirata. Nah, data ini pada data jenis fitoplankton pada kelas fitoplankton sendiri itu ada 4, di antaranya itu Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae dan Dinophyceae. Kedalaman dibagi menjadi 6, diantaranya 0, 50, 100, 150, 200 dan 250. Pada kedalaman 0 pada kelas fitoplankton Chlorophyceae didapatkan 10, pada kedalaman 50 didapatkan 9, pada kedalaman 100 didapatkan 10, pada kedalaman 150 didapatkan 9, pada kedalaman 200 didapatkan 10, pada kedalaman 250 didapatkan 10. Sedangkan pada kelas Cyanophyceae pada kedalaman 0 didapatkan 5, pada kedalaman 50 didapatkan 5, pada kedalaman 100 didapatkan 5, pada kedalaman 150 didapatkan 5, pada kedalaman 200 didapatkan 5, pada kedalaman 250 juga didapatkan 5. Sedangkan pada kelas fitoplankton Bacillariophyceae pada kedalaman 0 didapatkan 4, pada kedalaman 50 didapatkan 4, pada kedalaman 100 didapatkan 4, pada kedalaman 150 didapatkan hasil 4, pada kedalaman 200 didapatkan 4, pada kedalaman 250 juga didapatkan 5. Pada kelas fitoplankton Dinophyceae pada kedalaman 0 didapatkan 3, pada kedalaman 50 didapatkan 3, pada kedalaman 100 didapatkan 3, pada kedalaman 150 didapatkan 3, pada kedalaman 200 didapatkan 3, pada kedalaman 250 juga didapatkan 3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di perairan Waduk Cirata, ternyata ditemukan 23 genera dari 4 kelas fitoplankton yang meliputi 10 jenis Chlorophyceae, 5 jenis Cyanophyceae, 5 jenis Bacillariophyceae, dan 3 jenis Dinophyceae. Baik, selanjutnya itu pada data tingkat produktivitas primer di Waduk Cirata. Di tabel tersebut ada beberapa di antaranya itu adalah kedalaman, produktivitas primer kotor, produktivitas primer bersih. Pada kedalaman dibagi menjadi 6, diantaranya itu 0 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm, dan 250 cm. Pada hasil produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih pada kedalaman 0 didapatkan pada produktivitas primer kotor 124,33, produktivitas primer bersih 63,89. Pada kedalaman 50 produktivitas primer kotor 179,17, pada primer bersih 112,5. Pada kedalaman 100 primer kotor didapatkan 234,03, primer bersih didapatkan 160,42. Pada kedalaman 150 didapatkan primer kotor 289,58, pada primer bersih didapatkan 222,22. Pada kedalaman 200 primer kotor didapatkan 316,66, pada primer bersih didapatkan 239,58, dan pada kedalaman 250 cm primer kotor didapatkan 178,47,
pada produktivitas primer bersih didapatkan 104,86. Produktivitas tertinggi pada kedalaman 200 cm yaitu 316,66 dan 239,58 mg cm per meter per 4 jam, dan nurut pada kedalaman 250 cm sebesar 178,47 dan 104,86 mg. Nilai dari masing-masing produktivitas primer menunjukkan produktivitas primer kotor lebih besar dari produktivitas primer bersih, seperti dinyatakan oleh Paine 1986 bahwa produktivitas primer kotor merupakan penjumlahan dari produktivitas primer bersih ditambah dengan hasil respirasi fitoplankton. Baik, selanjutnya ini data hasil intensitas cahaya dari tingkat produktivitas primer di Teluk Cina di Pulau Lamukutan. Data ini merupakan data hasil dari jurnal yang satunya, yang dimana pada data tersebut ada intensitas cahaya dan juga waktu. Nah, intensitas cahaya itu dibagi 0, 100,0, 200,0, 300,0, 400,0, 500,0, 600,0 dan 700,0. Pada rentan waktu itu dibagi menjadi beberapa, diantaranya itu 09,45, 10,20, 11,45, 12,30, 12,55, 13,25, 13,45, 13.20, 15.45. Didapatkan hasil intensitas cahaya tertinggi pada pukul 11.45, yang dimana didapatkan hasil intensitas cahaya lux-nya itu sekitar 580,1. Sedangkan waktu yang dapatkan intensitas cahaya yang paling sedikit itu pada pukul 12.55 sekitar 142,2 lux. Selanjutnya di data produktivitas primer yaitu kelimpahan fitoplankton, yang dimana dibagi menjadi 3 produktivitas primer dari angka dari 0, 500, 1000, 1500 dan juga 2000. Dibagi menjadi 3 stasiun, stasiun pertama, stasiun kedua dan stasiun ketiga. Kelimpahan fitoplankton dibagi menjadi 3.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.400, 4.600, 4.800 dan juga 5.000. Data hasil kelimpahan fitoplankton di mana tertinggi didapatkan pada stasiun kedua sekitar 1.500 lebih, dan untuk kelimpahan fitoplanktonnya sekitar 4.800. Pada stasiun 1 didapatkan produktivitas primer sekitar 1.000 dan kelimpahan fitoplankton sekitar 4.400, dan stasiun ketiga didapatkan produktivitas primer sekitar 1.000 dan kelimpahan fitoplankton didapatkan 4.200. Selanjutnya kita sampai di perbandingan data, yang dimana perbandingan data intensitas cahaya di Waduk Cirata dengan Teluk Cina Pulau Lamukutan, dimana perbandingan ini perbandingan dari dua jurnal dan data dari kedua jurnal tersebut. Data intensitas cahaya, hasil intensitas cahaya dari kedua jurnal tersebut memiliki perbandingan hasil yang berbeda, yang mana pengamatan pada Waduk Cirata dilakukan pada satu waktu yang mengukur tingkat intensitas cahaya dari perbedaan kedalaman. Sedangkan data intensitas cahaya dari Teluk Cina Pulau Lamukutan menggunakan perbandingan waktu untuk mengukur tingkat intensitas cahaya. Secara umum, fotosintesis akan bertambah sejalan dengan peningkatan intensitas cahaya sampai pada nilai optimum tertentu atau cahaya saturasi. Di atas nilai tersebut, cahaya merupakan penghambat bagi fotosintesis atau disebut dengan cahaya inhibisi. Sedangkan di bawahnya, cahaya merupakan pembatas sampai suatu kedalaman di mana fotosintesis sama dengan respirasi, menurut Vallina et al. 2017. Akhirnya kita sampai pada slide kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari penjelasan PPT yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir, yang dimana kesimpulannya
Pada umumnya, pada setiap kedalaman yang berbeda, nilai produktivitas juga berbeda. Hal ini diduga disebabkan karena adanya pengaruh intensitas sinar matahari yang diterima perairan. Besar intensitas sinar matahari akan menurun dengan bertambahnya kedalaman yang akan menurunkan pula aktivitas fotosintesis tanaman berklorofil, sehingga nilai produktivitas perairan juga akan menurun. Menurut Well dan Lindell 1980, Wetzel 1983, dan Odum 1993. Intensitas sinar matahari yang besar dapat terjadi pada permukaan perairan sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan laju fotosintesis fitoplankton. Sekian presentasi dari resumen luar jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.